menyebabkan Sungai Batanghari mengering. Kementerian Agama RI memberikan asuransi kematian kepada 4 ahli waris jemaah haji Provinsi Jambi. Tim Kisdus Kejari Batanghari kembali geledah di Sedakop UKM terkait dugaan korupsi pupuk subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 25 Agustus 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, fenomena El Nino atau suhu panas yang tinggi mulai berdampak terhadap mengeringnya Sungai Batanghari. Tinggi muka air Sungai Batanghari saat ini hanya 9,5 meter, dari batas normal muka air 10,50 meter. Ketinggian muka air Sungai Batanghari mulai mengering atau surut. Mengeringnya air Sungai Batanghari itu disebabkan fenomena El Nino atau kemarau dengan suhu panas yang tinggi. Ketinggian muka air Sungai Batanghari saat ini hanya 9,5 meter dari dasar sungai. Sementara batas normal ketinggian debit air Sungai Batanghari mencapai 10,5 meter dari dasar sungai. Surutnya air Sungai Batanghari ini mulai terjadi sejak akhir bulan Juli lalu yang terjadi secara berangsur. Jika hujan dalam beberapa hari ke depan tidak kunjung turun, diperkirakan air Sungai Batanghari akan terus surut. Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Provinsi Jambi mencatat, dari tahun ke tahun air Sungai Batanghari selalu mengalami pasang surut pada bulan Agustus karena berbarengan dengan puncak musim kemarau. Antara 9,5-an bisa naik bisa turun gitu, bisa 9,3, bisa 9,6 dan seterusnya gitu, berkisarannya segitu. Ada penurunan Bang di bulan Agustus ini Bang? Kalau masalah penurunan, memang terjadi penurunan tinggi muka air di Kota Jambi di bulan Agustus, namun penurunannya tidak signifikan dari tinggi muka air normal yang biasa di 10 meter lebih gitu. Ini sejak kapan Bang mulainya penurunan atau surutnya ini? Berdasarkan data pantauan kita di pos AWR Tanggurajo, itu penurunan tuh udah terjadi di akhir bulan Juli gitu. Udah mulai terjadi penurunan di akhir bulan Juli seperti tanggal 28 itu udah terjadi di 9,91 meter, terus selanjutnya sampai ke 9,2 terakhirnya itu. Surutnya air Sungai Batanghari tidak mengganggu ketersediaan atau pasokan pengguna air, seperti perusahaan air minum daerah atau PDAM maupun perusahaan air lainnya. Hingga saat ini ketersediaan air di wilayah Provinsi Jambi masih mencukupi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari mulai tinggi. Pemkab Batanghari meminta perusahaan perkebunan berperan aktif mensosialisasikan pencegahan serta turut membantu pemadaman karhutla. Upaya penanggulangan karhutla terus dimaksimalkan Pemkab Batanghari. Selain masyarakat, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batanghari juga diminta berperan aktif dalam melakukan pencegahan karhutla. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari Mara Mulyapane mengatakan, sebagian besar perusahaan yang berada di Batanghari bergerak di bidang perkebunan. Karena itu, perusahaan mempunyai andil besar dalam penanggulangan karhutla. Tidak hanya itu, pihak perusahaan juga diharapkan ikut membantu melakukan pemadaman apabila ditemukan titik api di sekitar wilayah operasionalnya. Jadi antisipasi kami ke masyarakat maupun ke perusahaan sudah menyampaikan himbauan untuk selalu siaga dalam hal pencegahan kebakaran lahan. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya masyarakat tetapi juga pelaku usaha di Batanghari yang punya kebun ini harus mengantisipasi. Mara Mulyapane mengimbau agar seluruh pihak perusahaan dapat menjaga areal perkebunannya dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih saat kondisi cuaca kemarau saat ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Tahapan verifikasi rampung 4 ahli waris jamaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah dipastikan telah menerima asuransi dari Kementerian Agama. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menginformasikan, 4 dari 13 ahli waris jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah dipastikan telah menerima asuransi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Asuransi ini diberikan kepada ahli waris sebagai bentuk santunan atas wafatnya jemaah haji saat melaksanakan ibadah haji. Wahyudi menjelaskan, proses pembayaran asuransi untuk 4 ahli waris itu langsung dikirimkan oleh pihak Kementerian Agama ke rekening penerima atau ahli waris. Sementara asuransi untuk 9 ahli waris lainnya dari jumlah 13 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia masih dalam proses verifikasi. Tahapan verifikasi ini dilakukan melalui pendataan sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Arab Saudi, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Wahyudi menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara ketat oleh pihak kementerian sebelum akhir asuransi dicairkan. Selesai proses asuransinya ada 4 orang dan kisaran pengembalian atau pembayaran asuransi itu 47 juta sekian. Artinya asuransi diberikan berdasarkan biaya pendaftaran awal dan biaya pelunasan yang dilakukan oleh jamaah. Itu gambaran tentang kondisi terakhir setelah pemulangan jamaah haji Provinsi Jambi. Jadi proses pembayaran asuransi itu langsung via rekening. Oleh karena itu ketika ada jamaah haji yang meninggal dunia di Mekah atau di Madinah, Dirjen PHU atau Kementerian Agama melakukan verifikasi dokumen mulai dari paspor, kemudian bank penerima setoran, kemudian setelah dilakukan verifikasi, kemudian COD-nya juga sudah dilihat, maka kemudian diproses dan kemudian dibayarkan asuransi melalui rekening bank. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama, setiap jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan biaya asuransi dengan ketentuan 1 kali biaya pendaftaran dan biaya pelunasan, yakni senilai lebih kurang 47 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 2 jemaah haji asal Provinsi Jambi masih berada di Arab Saudi meski penyelenggaraan musim haji tahun 2023 telah selesai. 2 jemaah haji itu saat ini masih dirawat di Arab Saudi karena masalah kesehatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menginformasikan ada 2 jemaah haji Provinsi Jambi yang masih berada di Arab Saudi meski penyelenggaraan musim haji tahun 2023 telah selesai. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, 2 jemaah asal kota Jambi dan Kerinci berjenis kelamin laki-laki yang masuk dalam kategori lansia itu terpaksa tinggal di Arab Saudi lantaran masalah kesehatan. Kedua jemaah itu masih mendapatkan perawatan intensif pasca mengalami gangguan kesehatan saat melaksanakan rangkaian ibadah haji 1444 Hijriah. 1 orang jemaah sedang menjalani perawatan di Mekah, sementara 1 jemaah lainnya mendapatkan perawatan di Madinah. Wahyudi mengungkapkan Kanwil Kemenak Provinsi untuk saat ini masih menunggu informasi perkembangan kesehatan 2 jemaah haji itu. Jika nantinya dinyatakan sehat dan layak terbang, pihak Kanwil Kemenak Provinsi Jambi akan melakukan penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk biaya perawatan selama masih di Arab Saudi, seluruhnya masih dalam tanggungan pihak penyelenggara ibadah haji. Kami sampaikan bahwa untuk jamaah haji kita yang masih dirawat itu 2 orang, 1 di Mekah, 1 di Madinah. Kita menunggu informasi dari petugas yang ada di Mekah dan Madinah dari Dirjen PHU untuk mendapatkan informasi apakah jamaah tersebut sudah layak untuk dipulangkan terkait dengan kondisi kesehatan dan kelayakan terbang. Berdasarkan data Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, dari jumlah 3.113 orang jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci, 3.098 jemaah haji telah kembali ke daerah masing-masing, sementara 13 jemaah lainnya dinyatakan meninggal dunia, dan 2 orang sisanya masih di Arab Saudi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Kanwil Kemenak Provinsi Jambi baru akan melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Salah satu yang menjadi catatan yakni pelaksanaan manasik haji belum optimal. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 sudah rampung. Kementerian Agama Provinsi Jambi baru akan melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Evaluasi dilaksanakan serentak secara nasional pada bulan September mendatang. Secara umum, Kemenak Provinsi Jambi mencatat ada beberapa pelaksanaan optimal. Pihaknya akan mempertajam pemahaman kepada calon jemaah haji sebelum berangkat ke Mekah. Hal itu bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih agar jemaah haji dapat memaknai arti ibadah haji sebenarnya. Catatan lainnya yakni jadwal pelunasan yang terlalu panjang dan banyaknya jumlah jemaah haji juga menyulitkan petugas di lapangan. Tingkat provinsi memang belum dilaksanakan, tetapi secara umum pertama bahwa proses pemberangkatan dan pemulangan sama-sama kita ketahui dan ini juga diawasi oleh masyarakat sudah dapat berjalan dengan baik. Meskipun memang kita menemukan ada beberapa kekurangan. Kekurangan pertama memang karena jumlah jamaah yang begitu besar, 3.113. Catatan dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pelajaran untuk pelaksanaan haji tahun depan, sehingga pelaksanaan haji dapat terlaksana dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri menyetujui surat pengunduran diri Wali Kota Jambi, Syarif Hasan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Kementerian Dalam Negeri telah membalas surat pengunduran Wali Kota Jambi Syarif Hasan untuk maju di Pileg Pemilu 2024. Surat pengunduran diri Wali Kota Jambi telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi. Surat pengunduran diri Syarif Hasan sebagai Wali Kota Jambi disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat pengunduran diri ditetapkan pada 2 Agustus 2023 dan baru diterima oleh KPU Kota Jambi pada 21 Agustus 2023. KPU Kota Jambi akan meneruskan salinan pengunduran diri Wali Kota Jambi ke KPU Provinsi Jambi, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dan pemerintah Provinsi Jambi untuk penggantian jabatan Wali Kota Jambi yang akan ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jambi. KPU Kota Jambi hanya meneruskan salinan surat pengunduran diri Wali Kota Jambi yang diterima dari Kemendagri. Selain menyetujui surat pengunduran diri, Kemendagri juga meminta agar pemerintah Provinsi Jambi segera menunjuk wakil Wali Kota Jambi untuk menggantikan Wali Kota Jambi. Terkait dengan pergantian, itu bukan wewenang KPU ya. Jadi terkait dengan surat pemberhentian ini, itu tidak mengganggu proses pencalonan oleh Pak Wali Kota itu sendiri. Syarif Hasan mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jambi karena maju sebagai caleg DPR RI pada pemilu 2024. Surat pengunduran diri itu telah diusulkan sejak 9 Mei lalu. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Bungo tetapkan 475 daftar calon sementara caleg DPRD Bungo untuk pemilu 2024. Dari 551 bacalek, 76 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. KPU Kabupaten Bungo telah menetapkan daftar calon sementara caleg DPRD Kabupaten Bungo untuk pemilu 2024. Dari 551 bacalek, 475 diantaranya masuk dalam DCS caleg DPRD Bungo. Sementara 76 bacalek lainnya tak memenuhi syarat atau TMS. Divisi Teknis KPU Bungo, Hardianus mengatakan, penetapan DCS di wilayah Kabupaten Bungo melalui proses yang cukup lama, atau setelah berakhirnya tahapan verifikasi administrasi, perbaikan persyaratan dokumen bacalek pada 6 Agustus lalu. Alhamdulillah hasil kita dari KPU kemarin tanggal 18 Agustus kita menetapkan hasil MS dan TMS untuk Kabupaten Bungo. Jumlah total keseluruhan itu ada 551 bakal calon legislatif, itu yang tidak memenuhi syarat itu ada 76 dan yang memenuhi syarat itu 475 bakal calon legislatif.
Berarti di jasa kita sebanyak 476 itu ya? Iya, 475. 475. Usai penetapan DCS, dilanjutkan dengan tahapan masa sanggah dari masyarakat hingga tanggal 28 Agustus 2023. Pada masa sanggah ini, KPU Bungo terbuka menerima masukan masyarakat terhadap nama-nama caleg yang masuk DCS melalui aduan maupun tanggapan langsung melalui website Info Pemilu 2024. Usai berakhirnya masa sanggah, tahapan pemilu dilanjutkan dengan penentuan daftar calon tetap atau DCT. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, dugaan perkara korupsi pupuk subsidi yang ditangani Kejari Batanghari saat ini masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti. Selain menggeledah kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Kejari Batanghari juga menggeledah kantor Disdakop. Usai melakukan penggeledahan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, tim penyidik Kejari Batanghari juga menggeledah ruangan perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM pada Kamis sore kemarin. Petugas memasang garis pembatas larangan melintas selama proses penggeledahan berlangsung. Kasih Pidana Khusus Kejari Batanghari Paris Rahman mengatakan, jika kedatangannya bersama tim penyidik bertujuan mengumpulkan bukti tambahan dari perkara yang sama, yakni dugaan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 hingga 2022. Sejumlah dokumen distributor pupuk dibawa petugas untuk dijadikan bahan penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran dari perkara dugaan korupsi. Rangkaian kegiatan penggeledahan kami dari tadi pagi kami melakukan penggeledahan di Dinas Pertanian. Ini masih juga dalam rangkaian perkara yang sama yang sedang kami tangani, yaitu di Dinas Perdagangan. Jadi kami ada mengambil beberapa dokumen yang kami anggap perlu. Nanti kami teliti untuk penyidikan kami lebih lanjut. Jadi infonya itu. Keterkaitannya apa nih Bang? Keterkaitan dengannya tadi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020-2022. Pihak Kejari belum dapat secara gamblang menjelaskan terkait pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus perkara itu. Dikarenakan masih fokus terhadap pengumpulan dokumen bukti penyaluran pupuk. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jaksa limpah berkas perkara korupsi gagal bayar medium term note atau MTN PT Sun Prima Nusantara pembiayaan pada Bank Jambi tahun 2017-2018. 3 terdakwa dilimpahkan pada perkara ini. Satu di antaranya merupakan mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Hakon. Jaksa penuntut umum JPU melimpahkan berkas perkara kasus korupsi gagal bayar medium term note atau MTN PT Sun Prima Nusantara pembiayaan Bank Jambi tahun 2017-2018 ke Pengadilan Negeri Jambi. Dilimpahkannya berkas perkara ini setelah dinyatakan lengkap untuk dipersidangkan. 3 orang terdakwa dilimpahkan pada kasus perkara ini, diantaranya Yunsak El Hakon, Andri Irfandi, dan Dadang Suryanto. Ketiga berkas terdakwa itu nantinya akan disidangkan oleh 14 jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk Kejari Jambi. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, setelah diterimanya berkas terdakwa, Pengadilan Negeri Jambi akan menjadwalkan proses persidangan serta menunjuk majelis hakim untuk memimpin sidang. Cuman sampai hari ini masih dipelajari oleh Pak Ketua. Jadi belum majelisnya masih belum ditunjuk. Nanti kalau informasi lebih lengkapnya nanti bisa ditanyakan lagi. Itu berkas terdakwa siapa saja semuanya, Pak? 4 orang terdakwa apa yang Halkonnya aja? Saya tadi belum ada informasinya, masih yang pasti Pak Halkonnya ya. Nanti saya cek dulu belum ini. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan 4 orang tersangka tindak pidana korupsi gagal bayar MTN PT Sun Prima Nusantara pembiayaan pada Bank Jambi tahun 2017-2018. Kerugian negara pada kasus yang menjerat mantan Direktur Bank Jambi ini ditafsir mencapai 310 miliar rupiah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah terima sertifikat dari Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial.
Makasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pada penyerahan sertifikat hak pakai instansi yang diserahkan langsung Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto juga dihadiri PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah. Pada kegiatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni juga menerima sertifikat dari Menteri. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menerima sertifikat aset dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang diberikan secara langsung Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto. Pemberian sertifikat dilakukan pada kegiatan penyerahan sertifikat hak pakai instansi Program Strategis Nasional Wakaf dan Rumah Ibadah Kamis kemarin yang berlangsung di kawasan Percandian Muaro Jambi. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan Pemkab Muaro Jambi telah membentuk tim untuk menginventarisir barang milik daerah berupa aset. Pemkab terus meningkatkan penyelesaian administrasi aset daerah agar seluruh aset yang dimiliki Pemkab Muaro Jambi dapat memiliki kepastian hukum. Ini kan penyerahan yang dilakukan Pak Menteri di seluruh Provinsi Jambi. Salah satunya adalah di Kabupaten Muaro Jambi dan Pak Gubernur bersama Pak Menteri inginnya dilakukan di Candi Muaro Jambi karena sebagian tanah candi ini ada 1.170 hektar itu juga dilakukan sertifikat oleh Bapak Menteri ATR. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi Menteri ATR BPN yang telah melaksanakan kunjungan kerja dan memberikan sertifikat program strategis nasional di Provinsi Jambi. Gubernur juga menyampaikan kondisi pertahanan baik pembebasan lahan kompleks Candi Muaro Jambi, pembebasan lahan tol Jambi Betung dan Jambi Rengat, dan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Provinsi Jambi. Untuk lahan tol Jambi Rengat, Pak Menteri, juga sudah clear dan sudah diukur juga, hanya tinggal memang Elman belum punya uang untuk bayarnya. Jadi untuk lahan sudah siap, tapi memang dari pihak lembaga manajemen aset negara ini belum bisa bayar ganti rugi lahannya Pak Menteri. Itu sudah siap semuanya. Mohon izin Pak Menteri kalau bisik-bisik Ibu Sri Mulyani juga mohon izin. Tol Jambi Rengat sudah siap semuanya Pak. Pada kegiatan itu, ada 13.366 sertifikat yang diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pemprov Jambi bersama Pemkab Muaro Jambi terus mendukung Kanwil BPN Jambi untuk percepatan penyertifikatan tanah di Provinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo Mashuri menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo. Pada paripurna itu, Mashuri menyampaikan nota pengantaran Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Bungo tahun 2023. Bupati beserta Wakil Bupati Bungo menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo. Paripurna itu dalam rangka penyampaian nota pengantar Bupati Bungo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023. Bupati Bungo Mashuri mengapresiasi DPRD Bungo yang telah mengagendakan penyampaian nota pengantar Bupati Bungo terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2023. Beberapa kebijakan anggaran yang ditempuh melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Hampir seluruh OPD telah memaparkan evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, serta rencana kebutuhan belanja pada periode 6 bulan berikutnya, termasuk 3 teknis yang memaparkan rencana penggunaan anggaran dana insentif fiskal semester pertama tahun anggaran 2023. Kita hadir di gedung DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka paripurna nota pengantar RAPBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2023. Nah, kita berharap ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRD. Mengingat ini APBD perubahan, tentu dengan pertimbangan yang ada, dengan aturan-aturan yang ada, nah kita lakukan perubahan APBD menyesuaikan sesuai dengan program kegiatan dari pemerintah Kabupaten Bungo. Mudah-mudahan segera diselesaikan. Program kegiatan dari estimasi kebutuhan belanja yang dipaparkan oleh OPD teknis terdapat berbagai saran perbaikan dari anggota Banggar DPRD Kabupaten Bungo serta masukan dari pihak lainnya.
Di akhir paripurna dilakukan penyerahan dokumen nota pengantaran perda dari Pemkab ke DPRD Bungo. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto melantik 60 pejabat eselon 3 dan eselon 4 lingkup Pemkab Bungo. Pelantikan itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Berselang beberapa bulan yang lalu, pemerintah Kabupaten Bungo kembali melakukan rotasi dan perombakan struktur bagi pejabat di eselon 3 dan pejabat eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 itu dilakukan Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto. Pelantikan yang digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo itu dalam rangka mengisi kekosongan jabatan di sejumlah OPD. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, sebagai abdi negara, ASN harus siap dan menerima ditugaskan dimanapun. Pejabat yang dilantik hari ini telah dianggap mampu memegang amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kekosongan jabatan di beberapa OPD tidak dapat dibiarkan terlalu lama dan harus segera terisi. Ada sekdis, ada juga kabak, kabit, camat, juga sekcam, dan juga yang lainnya. Kita harapkan mereka semua yang pertama bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi tentang hal. Yang kedua, kita minta mereka semua juga berkontribusi untuk percepatan pencapaian visi misi Kabupaten Bungo yang kemarin sempat terganggu selama 2 tahun COVID-19. Sekarang saya sampaikan kepada mereka, kita tidak punya banyak waktu. Mereka semua harus tetap langsung berkoordinasi, konsultasi, dan juga betul-betul membantu tugas diberi masing-masing. Yang terakhir juga sampaikan kepada mereka semua bahwa hari ini menurut kita dituntut untuk cepat, inovatif juga kreatif. Jadi yang penting juga mereka harus bisa untuk mewujudkan soliditas di bidang masing-masing. Pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelantikan 60 pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik itu ditandai dengan pengucapan sumpah dan ikrar janji ASN di depan rohaniawan. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke TVRI Stasiun Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke TVRI Stasiun Jambi. Kunker spesifik itu dalam rangka memastikan TVRI penyiaran daerah melaksanakan sosialisasi penyiaran dan pemberitaan pemilu serentak tahun 2024 secara optimal. Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke TVRI Stasiun Jambi pada Kamis sore. Dalam kunjungan kerja ini, tim Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat dengan pendapat bersama pimpinan dan jajaran VRI Stasiun Jambi. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 1 DPR RI Muhammad Idam Samawi mengatakan, RDP yang dilakukan itu tepatnya untuk memastikan TVRI Stasiun Jambi siap untuk melaksanakan penyiaran dan pemberitaan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Upaya itu dilakukan untuk menjamin TVRI mampu menjalankan sosialisasi penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini secara independen dan netral, baik untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Kunjungan kerja spesifik Komisi 1 DPR RI juga dilakukan untuk memastikan TVRI Stasiun Jambi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya menjaga dan kedaulatan bangsa. Komisi 1 ingin memastikan bahwa LPP TVRI Jambi sebagai lembaga penyiaran publik berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan pada saatnya pemilihan kepala daerah.
Anggota Komisi 1 Dapil Provinsi Jambi Hasbi Ansori mengatakan, kunjungan kerja spesifik yang dilakukan ini sebagai upaya untuk memastikan TVRI Stasiun Jambi mampu menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan optimal, utamanya untuk menggugah keikutsertaan generasi muda. Menggencarkan sosialisasi pemilu sudah harus diupayakan untuk menjamin seluruh masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilu dilakukan pada 14 Februari 2024. Baik, tapi kemarin kita sudah mengadakan acara yang diadakan oleh RRI mengundang semua kaum milenial. Alhamdulillah lebih dari 70% mereka belum tahu bahwa 14 Februari itu adalah election day yang akan dilaksanakan pemilu pada tahun 2024. Seharusnya ke depan seperti apa ini Pak untuk mendukung kelancaran pemilu? Dan saya berharap TVRI melakukan sosialisasi terhadap hari pemilu, partai politik, peserta pemilu, dan calon-calon dari setiap partai politik maupun calon-calon perseorangan terhadap Dewan Perwakilan Daerah. Direktur Teknik LPP TVRI Supriyono menegaskan, LPP TVRI telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk TVRI Stasiun Jambi, salah satunya newsvan. Dewan Direksi LPP TVRI sangat mendukung penguatan peran TVRI Stasiun Penyiaran Daerah dalam menyukseskan rangkaian pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Bisa sampaikan ya bahwa infrastruktur TVRI penyiaran di seluruh daerah itu memang sebetulnya merupakan konsen dari pusat karena gimana pun juga anggaran yang kalian punya kan sedikit. Anggaran yang kalian punya buat membuat program saja sudah kewalahan ya. Jadi intinya untuk infrastruktur merupakan suatu konsentrasi dari pusat yang harus dilakukan, dan itu merupakan satu komitmen dari Direktorat Teknik ya. Jadi sebentar lagi kan Jambi akan mendapatkan satu newsvan, dan untuk mendukung pemilu nanti juga ada peralatan lain yang insya Allah bisa memberikan keleluasaan bagi teman-teman di Jambi untuk melakukan peliputan yang terkait dengan masalah tahun politik tahun depan. Ya. Randy Arta, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Pada kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto juga menyerahkan sertifikat kepada masyarakat. Menteri Hadi Cahyanto mendatangi satu persatu rumah warga untuk memberikan sertifikat. Setelah menyerahkan sertifikat secara seremonial pada jajaran instansi dan pemerintah daerah, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto juga menyerahkan sertifikat secara door-to-door kepada masyarakat di Desa Baru Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto berbincang dengan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi warga selama ini yang harus segera diselesaikan. Salah seorang penerima sertifikat Islamiyah mengaku senang karena telah memiliki kepastian hukum. Sertifikat yang diterima bisa dijadikan untuk pengembangan usaha yang dimiliki. Sertifikat yang diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto merupakan hasil dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sejauh ini, proses pendaftaran tanah di Indonesia sudah mencapai 106,2 juta bidang dari total 126 juta bidang tanah. Pada tahun 2025 mendatang, diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemprov Jambi gelar Bazar UMKM peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2023. Bazar ini merupakan salah satu upaya agar pelaku usaha koperasi maupun UMKM lebih mandiri dan berkembang. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi memeriahkan Hari Koperasi Nasional Harkopnas tahun 2023. Harkopnas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas koperasi dan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Harkopnas tingkat Provinsi Jambi tahun ini mengusung tema Transformasi Koperasi dan UMKM Masa Depan. Para pengurus koperasi diharapkan mampu membuat koperasi dan UMKM menjadi lebih mandiri dan berkembang dengan digitalisasi dan hilirisasi. Al-Haris mengatakan, selain memberikan manfaat kepada orang banyak, pengurus koperasi juga harus dapat mensejahterakan anggotanya. Kita melihat sudah banyak koperasi di Jambi yang sudah maju sekali. Mari kita meninjau koperasi Karya Mukti. Luar biasa, asetnya sudah 65 miliar. Dia ada punya produk air minum, juga lengkap semuanya. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa
Ketika koperasi itu dikelola dengan baik oleh anggotanya, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa bernilai untuk anggotanya. Manfaat untuk orang banyak dan juga mampu mempersejahterakan anggotanya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Sardaini mengatakan, koperasi harus bertransformasi menjadi lebih baik. Salah satunya memasarkan produknya dengan digitalisasi agar memudahkan penjualan. Siogianya beralih dari pola yang lama, yaitu kita sudah harus hasilnya untuk hilirisasi. Hilirisasi dalam artian kita dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Pada peringatan Hari Koperasi, turut digelar Bazar UMKM. Bazar ini merupakan salah satu upaya agar pelaku usaha koperasi maupun UMKM lebih mandiri dan berkembang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi salah satu instrumen penting yang turut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka peringatan Harkopnas ke-76 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Gubernur mengatakan, koperasi menjadi salah satu instrumen penting yang turut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah dengan mendorong kesejahteraan masyarakat. Kemudahan akses permodalan yang didapatkan oleh masyarakat melalui koperasi simpan pinjam akan semakin meningkatkan perekonomian daerah. Gubernur mengungkapkan koperasi memiliki kekuatan kolektif sebagai kunci untuk menyokong perkembangan dan kemajuan negara, sejalan dengan amanat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada peringatan Hari Koperasi tahun 2023, sektor real koperasi harus menjadi pemain utama dalam pembangunan keunggulan koperasi di daerah melalui berbagai potensi yang dimiliki. Gubernur mendorong koperasi untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman, salah satunya dengan melakukan transformasi digital guna memanfaatkan semua peluang dan kesempatan yang ada. Kita berharap bahwa koperasi juga mampu mandiri. Sudah banyak koperasi di Jambi yang sudah maju sekali. Mari kita menuju koperasi terbukti. Luar biasa, asetnya sudah 65 miliar. Dia ada punya produk air minum, juga lengkap semuanya. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa ketika koperasi itu dikelola dengan baik oleh anggotanya, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa bernilai untuk anggotanya. Manfaat untuk orang banyak dan juga mampu mempersejahterakan anggotanya. Nah, artinya kita berharap koperasi kita ini optimis bahwa bisa mandiri asal dikelola dengan baik oleh orang-orang yang mengelolanya. Melalui tema transformasi koperasi dan UMKM masa depan, Gubernur Al-Haris berharap koperasi-koperasi di Provinsi Jambi mampu berkembang secara optimal dalam upaya menjamin kesejahteraan bagi para anggotanya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak seluruh pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas produk UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi untuk mempromosikan hasil produk UMKM. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan materi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di salah satu hotel di Kota Jambi pada Kamis sore. Pemberian materi ini untuk memotivasi para pelaku UMKM untuk membantu meningkatkan dan memotivasi memajukan produk UMKM. Direktur Kuliner Kriya Desain dan Fashion, YK Sri Rahayu mengatakan, terdapat beberapa strategi dalam memajukan produk UMKM di era digitalisasi saat ini. Beberapa di antaranya harus mengedepankan 3 hal, yakni inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Upaya ini penting dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bersaing di dunia industri. Untuk memperkuat kolaborasi antar unsur dalam memajukan perekonomian, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menggelar workshop pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di salah satu hotel di Kota Jambi. Adanya acara ini diharapkan teman-teman pelaku ekonomi kreatif ya yang hadir hari ini di Kota Jambi, di Jambi ini, mereka bisa
mendapatkan inspirasi ya terkait bagaimana strategi mereka untuk membangun usahanya agar menjadi lebih berkembang dengan baik, yaitu dengan 3C ya. Kegiatan itu diikuti sejumlah narasumber dari berbagai unsur, salah satunya Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan jurnal MTQ ke-52 Sarolangun tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.